say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046 dari kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi nilai UAS dari keamanan komputer. Judul dari makalah saya adalah Ancaman Serangan dan Penanggulangannya dalam Keamanan Komputer. Lanjut di bagian pendahuluan. Teknologi informasi berkembang sangat pesat dan telah membawa banyak kemudahan, terutama dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data. Namun kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius. Salah satunya adalah meningkatnya risiko terhadap keamanan sistem komputer. Ancaman terhadap sistem informasi bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi dan dapat berupa pencurian data, sabotase sistem, hingga serangan yang melumpuhkan seluruh infrastruktur TI. Ancaman dan serangan yang terus berkembang mengharuskan organisasi untuk memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja serangan cyber dan metode pertahanannya. Pemahaman ini mencakup klasifikasi ancaman, jenis-jenis serangan, strategi deteksi dan pencegahan, serta langkah-langkah mitigasi dan tanggap insiden. Klasifikasi ancaman. Pertama, ada ancaman internal. Ancaman ini berasal dari individu yang berada di dalam lingkungan organisasi itu sendiri, seperti karyawan tetap, kontraktor, atau pihak ketiga yang diberi akses ke dalam sistem organisasi. Ancaman internal dapat bersifat sengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, karyawan yang kecewa bisa melakukan sabotase data, atau staf yang ceroboh dapat menyebabkan kebocoran informasi penting karena kelalaian dalam menjalankan prosedur keamanan. Jenis-jenis ancaman internal meliputi pencurian data, sabotase sistem, penyalahgunaan hak akses, kelalaian pengguna. Kemudian kedua di sini ada ancaman eksternal. Ancaman ini dilakukan oleh pihak luar yang tidak memiliki hak akses ke sistem. Umumnya pelaku adalah hacker, cracker, atau kelompok terorganisir yang bertujuan mencuri data, merusak sistem, atau memperoleh keuntungan finansial. Contohnya itu ada malware, serangan DOS dan DDoS, kemudian ada skill injection dan spoofing. Jenis-jenis serangan. Jenis-jenis serangan pada komputer itu ada malware. Malware merupakan ancaman umum yang paling sering digunakan oleh penjahat cyber. Malware dapat menyusup ke dalam sistem tanpa disadari pengguna dan dapat merusak data, mencuri informasi, atau bahkan mengambil alih kontrol penuh atas sistem. Kemudian ada ransomware, merupakan jenis malware yang mengekspresi data pengguna lalu meminta tebusan untuk membuka kembali akses data tersebut. Umumnya penyerang menuntut bayaran dalam bentuk mata uang kripto agar tidak dapat mudah dilacak. Kemudian ada phishing, teknik manipulasi sosial untuk mendapatkan informasi rahasia dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Email phishing biasanya menyertakan tautan atau lampiran berbahaya yang akan mengarahkan korban ke situs tiruan untuk memasukkan informasi pribadi. Lanjut di sini ada DOS atau DDoS. Serangan yang bertujuan membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna sah dengan membanjiri server atau jaringan dengan permintaan berlebih. Kemudian ada sniffing, teknik penyadap lalu lintas jaringan dengan alat khusus untuk menangkap paket data yang melewati jaringan, memungkinkan penyerangan mengakses informasi seperti username, password, dan detail komunikasi. Kemudian ada spoofing dan MITM. Penyerang menyamar sebagai salah satu pihak dalam komunikasi digital, menginterpretasi atau mengubah data yang dikirim antara pihak tanpa sepengetahuan mereka. Serangan ini sangat berbahaya dalam komunikasi transkripsi jika pengguna tidak waspada terhadap sertifikat keamanan palsu. Kemudian ada sistem deteksi dan pencegahan. Untuk menjaga keamanan sistem, dibutuhkan teknologi dan metode pendeteksian serta pencegahan serangan. Beberapa sistem yang umum digunakan antara lain ada IDS,
mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan dan memberikan peringatan. Kemudian ada IPS. Selain mendeteksi, IPS dapat menghentikan serangan secara otomatis. Kemudian ada firewall, menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Kemudian ada honeypot, sistem umpan untuk memancing dan mempelajari serangan hacker. Kombinasi dari sistem ini membantu organisasi mendeteksi ancaman lebih awal dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Studi kasus serangan cyber. Pertama ada WannaCry 2017. Ransomware WannaCry menyebar dengan sangat cepat pada Mei 2017 dan mengeksploitasi kelemahan di protokol SMB F1 sistem operasi Windows. Ransomware ini mengeksekusi file pengguna dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dalam waktu singkat, lebih dari 200.000 komputer di 150 negara terinfeksi, termasuk sistem layanan kesehatan Inggris NHS, yang mengakibatkan penundaan operasi medis dan kerugian besar secara global. Serangan ini menyoroti pentingnya memperbarui sistem operasi dan melakukan backup data secara rutin. Kemudian ada SolarWinds 2020. Serangan ini merupakan contoh serangan supply chain yang kompleks. Penyerang berhasil menyusup ke perangkat lunak Orion milik SolarWinds dan menyisipkan malware ke dalam pembaruan resmi. Lebih dari 18.000 pelanggan mengunduh pembaruan yang sudah terinfeksi, termasuk lembaga pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan teknologi besar. Serangan ini berlangsung selama berbulan-bulan sebelum terdeteksi dan menunjukkan pentingnya keamanan pada rantai pasokan perangkat lunak serta audit keamanan vendor. Mitigasi dan strategi tangkap insiden. Mitigasi adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak dari serangan cyber. Strategi mitigasi harus bersifat proaktif dan terus diperbarui agar sesuai dengan jenis ancaman terkini. Langkah-langkah mitigasi. Pertama ada pembaruan sistem. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak selalu terupdate dengan patch keamanan terbaru. Kemudian ada backup data. Lakukan pencadangan secara berkala ke media eksternal atau cloud terinkripsi. Kemudian ada pendidikan pengguna. Berikan pelatihan keamanan secara berkala untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap phishing, social engineering, dan praktik berisiko lainnya. Segmentasi jaringan. Pisahkan sistem kritikal dari sistem yang rentan untuk mencegah penyebaran jika terdeteksi infeksi. Kemudian antivirus dan anti-malware. Gunakan perangkat lunak keamanan yang andal dan selalu diperbarui. Kemudian ada firewall dan IDS atau IPS. Batasi akses jaringan dan pantau aktivitas mencurigakan. Kemudian ada multi-factor authentication atau MFA. Lindungi akun dengan lebih dari satu metode autentikasi. Kemudian strategi tangkapan insiden dirancang untuk merespon cepat terhadap serangan, meminimalkan dampak dan mencegah serangan serupa di masa depan. Proses tangkap insiden biasanya mencakup persiapan, identifikasi, isolasi dan penanggulangan, pemulihan, pelaporan dan evaluasi. Kesimpulan, keamanan komputer adalah fondasi penting dalam ekosistem teknologi informasi yang semakin kompleks dan terkoneksi. Ancaman terhadap sistem informasi bisa datang dari dalam maupun luar, mulai dari kelalaian pengguna hingga serangan cyber canggih yang seperti ransomware dan supply chain attack. Beragam jenis serangan seperti malware, phishing, sniffing, hingga DOS dan DDoS menunjukkan bahwa risiko keamanan bersifat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, organisasi dan individu harus memahami klasifikasi ancaman dan cara kerja serangan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti IDS atau IPS, firewall, dan backup data secara rutin. Studi kasus seperti WannaCry dan SolarWinds membuktikan bahwa kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan kerugian besar secara global. Untuk itu, langkah mitigasi harus disusun secara strategis dan tanggapan insiden harus dilakukan dengan cepat dan sistematis, mulai dari persiapan, identifikasi, isolasi, pemulihan, hingga evaluasi. Kunci utama dari perlindungan sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, kebijakan, edukasi, dan budaya sadar keamanan yang kuat di semua lapisan pengguna.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.